Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar biologi bersama Bu Nurul. Ingat, ditonton sampai habis videonya agar kalian bisa memahami materinya. Tetap semangat. Setelah kemarin kita membahas tentang zat-zat makanan, di pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kebutuhan dan keseimbangan energi. Basal metabolic rate BMR atau angka metabolisme basal ini adalah kebutuhan minimal energi untuk melakukan proses tubuh yang vital. Nah, proses tubuh yang vital ini meliputi yang pertama mempertahankan tonus otot, kemudian sistem peredaran darah, pernafasan, metabolisme sel, dan mempertahankan suhu tubuh. Adapun BMR ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jenis kelamin, umur, ukuran tubuh atau berat badan, komposisi tubuh ini ditentukan dari lemak dan juga ototnya, kemudian tingkat kesehatan, suhu lingkungan, suhu tubuh, aktivitas, sekresi hormon, status gizi, kebiasaan merokok, serta keadaan hamil atau menyusui. BMR ini dinyatakan dalam satuan kilokalori. Nah, perlu kalian ketahui, jadi jangan bingung kalau ada tulisan di makanan tuh kilokalori, kakal, kemudian ada kal dengan K kapital dan kal dengan K kecil. Nah, ini perbedaannya. 1 kilokalori itu sama dengan 1 kalori yang K-nya besar. Kemudian 1 kalori yang K-nya besar tadi sama dengan 1000 kalori dengan K kecil. Jadi jangan bingung lagi ya. Nah, berikut ini adalah teknik untuk menghitung BMR dengan menggunakan rumus Harris-Benedict yang sudah direvisi oleh Rosa dan juga Sisgal. Untuk yang pertama BMR untuk laki-laki dewasa ini rumusnya 66 ditambah 13,7 dikali berat badan dalam kilogram, kemudian ditambah dengan 5 dikali tinggi badan dalam sentimeter dan dikurang 6,8 dikali umur dalam tahun. Kemudian untuk BMR perempuan dewasa ini 655 ditambah 9,6 dikali berat badan dalam kilogram ditambah 1,8 dikali tinggi badan dalam sentimeter dikurang 4,7 dikali umur dalam tahun. Nah, rumus tadi hanya untuk menghitung BMR-nya saja, sedangkan untuk menghitung total kebutuhan kalori harian itu dikenal dengan adanya tingkat aktivitas fisik. Nah, berikut Bu Nurul cantumkan tabelnya. Baru kita ke latihan soalnya ya. Oke, di sini Bu Nurul cantumkan soal. Mari kita hitung BMR dan juga kebutuhan kalori perharinya. Ada yang namanya Faris, dia adalah seorang laki-laki tentunya yang aktivitasnya cukup aktif dengan berat badan 60 kg, tingginya 167 cm dan berusia 20 tahun. Nah, kira-kira berapa BMR dan juga kebutuhan kalori yang diperlukan oleh Faris dalam seharinya ya? Mari kita hitung. Oke, bisa diketahui bahwasannya tadi Faris laki-laki, kemudian umurnya 20 tahun, berat badannya 60 kg, kemudian tingginya 167 cm. Kita tuliskan rumusnya tadi 66 ditambah 13,7 dikali berat badan, ditambah 5 dikali tinggi badan, dan dikurang 6,8 dikali umur. Nah, kita substitusikan nih, kita masukkan nilai-nilainya. 66 ditambah 13,7 dikali 60 ditambah 5 dikali 167 dikurang 6,8 dikali 20. Nah, kemudian bawahnya kita tulis yang perkalian kita kalikan dulu nih. Jadi 66 ditambah 13,7 kali 60 ini 822. Kemudian 5 dikali 167 hasilnya 835. 6,8 dikali 20 hasilnya 136. Jadi 66 ditambah 822 ditambah 835 baru dikurang 136. Nah, hasil BMR dari Faris ini adalah 1587.
Kemudian untuk mengetahui kebutuhan kalori Faris dalam sehari, ini tadi kan sudah Ibu sebutkan bahwasannya dia beraktivitasnya cukup aktif. Jadi kita kalikan nih, kalau cukup aktif dikali dengan 1,375. Jadi hasil BMR tadi dikali 1,375, hasil dari kebutuhan kalori Faris dalam sehari yaitu 2182,125 kilokalori. Atau bisa juga langsung disederhanakan saja 2182 kilokalori gitu ya. Yang kedua, kita akan bahas tentang keseimbangan energi. Keseimbangan energi seseorang ini dapat dicapai jika makanan yang dikonsumsinya dapat menghasilkan energi dalam jumlah yang sama dengan energi yang dikeluarkan. Nah, keseimbangan energi ini dapat ditentukan oleh berat badan ideal dan indeks massa tubuh atau IMT atau istilah lainnya body mass index atau BMI. Nah, yang pertama nih ada BMI atau indeks massa tubuh. Nah, ini adalah ukuran yang digunakan untuk menilai proporsionalitas perbandingan antara tinggi dan berat badan seseorang. Nah, BMI ini sering digunakan dokter untuk menilai seseorang itu kegemukan atau obesitas atau tidak gitu ya. Nah, rumus untuk menghitung BMI itu sendiri yaitu berat badan satuannya kilogram, kemudian dibagi tinggi dengan satuan meter. Oke, coba untuk indeks massa tubuhnya kalian hitung dengan berat dan juga tinggi kalian. Nah, setelahnya di sini Bu Nur cantumkan batas ambang indeks massa tubuh di Indonesia. Jadi kalian bisa tahu tuh, kira-kira kalian itu termasuk kategori kurus kah? Kurus tingkat berat atau tingkat ringan, kemudian normalkah atau gemuk? Yang mana gemuk juga ada 2 tingkatan, gemuk tingkat ringan dan gemuk tingkat berat. Bisa ya? Pasti Ibu yakin bisa. Nah, untuk penentuan yang kedua ini ada penentuan berat badan ideal. Nah, penentuan berat badan ideal ini bisa dihitung dengan menggunakan rumus standar Broca. Rumusnya BB ideal itu yaitu tinggi badan dikurang 100 dikurang 10% dari tinggi badan yang dikurang 100 gitu ya. Oke, tadi kan kita sudah bahas tentang BMR dan juga BMI. Jadi silahkan dihitung itu untuk tubuh kalian sendiri. Kemudian nantinya disesuaikan tuh asupan kalorinya dengan BMR-nya. Kemudian BMI-nya sudah proporsional atau belum sih gitu ya. Jika kalian ingin menurunkan berat badan, jadi kalian harus melakukan yang namanya defisit kalori, pengurangan asupan kalori. Sebaliknya, jika kalian ingin menaikkan berat badan, maka kalian harus menambah asupan kalorinya. Nah, untuk melihat menu makanan seimbang itu bisa kalian baca di buku halaman 182 sampai 183 ya. Jadi cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga materi BMR dan juga BMI yang kita bahas bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.